Shalom, salam sejahtera, salam bahagia. Saya percaya hari ini kita ketemu kembali. Selamat pagi dan selamat siang, selamat malam. Bahagia rasanya saya bisa berjumpa dengan saudara kembali. Hari ini masih bulan baru, bulan Oktober. Tentu tidak ada di antara satu orang pun yang tidak ingin diberkati. Nah, hari ini saya boleh beri judul Rahasia Rezekimu Mengalir Melimpah Meluap-luap. Oke, mari kita lihat rahasianya di pagi hari ini. Itu judul renungan kita hari ini. Dan coba kita lihat ayatnya di dalam kitab Amsal pasal 3, 9 dan 10. Mari kita baca sama-sama. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan yang punya firman, Tuhan Yesus, saya sedang berbicara. Urapa mu atas hamba, apa yang Tuhan perintahkan untuk hamba kerjakan, hamba siap kerjakan. Tutup bungkus jalannya ibadah ini, bahkan terlebih renungan, penyegaran rohani, amat terlebih untuk hal-hal finansial, materi umat Tuhan, agar mereka dapat tetap sukacita, bahagia, gembira, sejahtera semasa hidupnya. Roh Kudus tolong pandu saya, perkataanku, ucapanku, coverku, proteksiku dengan kuasa darah Yesus, sehingga ketika saya berbicara kuasa-Mu semata-mata dimuliakan dan ditampilkan. Amin. Ya. Haleluya. Semangat, 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 terus semangat. Seperti saya tetap semangat. Mari kita sama-sama lihat, baca sama-sama Amsal pasal 3, 9 dan 10. Saya baca ayatnya ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan dipenuhi, akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kayak gini. Setiap bulan Alkitab mengajarkan kita untuk jangan melupakan ulu hasil. Nah, kita mulai amati, perhatikan, teliti kata demi kata. Seperti judulnya tadi, rahasia untuk membuat rezekimu melimpah-limpah atau meluap-luap. Nah, pertama, rahasia jawaban pertama untuk rahasia rezekimu melancar, karena tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya susah dan menderita dan melarat dan kekurangan. Tentu semua orang ingin diberkati. Nah, Alkitab mengajarkan di kitab Amsal pasal 3, 9, 10, muliakanlah Tuhan dan hartamu. Kalau Anda mau dimuliakan, dengarkan satu sebelum saya uraikan. Di mana Anda berinvestasi, berarti itu Anda perhatikan itu. Nah, di mana sesuatu yang Anda taruh perhatian, berarti Anda sedang berinvestasi di situ. Karena Matius berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kata mulia di sini mengandung arti hormati, hargai, taati, turuti. Nah, kalau Anda mengikuti koridor ketetapan, ketentuan, arah jalan yang Tuhan tunjukkan, tidak mungkin Tuhan memberikan petunjuk lalu celakai dan sengsarakan Anda dengan saya. Tentulah Tuhan sudah tahu bagaimana memfasilitasi saudara sehingga rezekimu lancar. Tidak mungkin Tuhan hadirkan kita di bumi lalu Tuhan tidak bertanggung jawab. Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang sangat bertanggung jawab untuk setiap umat kepunyaannya. Dan rahasia untuk keuanganmu lancar, tidak susah, maka Anda berinvestasi di tempat di mana Anda menaruh perhatian. Mari kita lihat mulai kata muliakanlah Tuhan dan hartamu. Begini. Setiap awal bulan, setiap bulan ada ulu hasil harian, ada ulu hasil mingguan, ada ulu hasil bulanan, ada ulu hasil tahunan, dan ada ulu hasil anak sulung. 5 tentang rahasia di balik ulu hasil. Nah, pertanyaan timbul, apa guna daripada ulu hasil itu? Ulu hasil itu membackup booking. Ibarat gunung nih, saya beli gunung. Kalau saya udah beli, berarti saya udah kasih orang itu nih saya punya. Ini saya bayar. Berarti kapan saya mau olah dia, kapan saya mau ambil, itu hak saya, urusan saya. Sedemikian juga dengan persepuluhan atau ulu hasil. Persepuluhan ulu hasil lain, persepuluhan lain, sedekah lain, kolekte lain, pembangunan lain. Banyak orang persepuluhan digunakan sebagai sedekah, memberikan saudaranya, orang tuanya, ayahnya, ibunya, dan sahabatnya, kerabatnya. Itu salah mekanisme. Dan mari saudara kekasih yang disayang oleh Tuhan, kita lihat sama-sama hasil pertama. Nah, begini.
Kalau Anda mau melihat sepanjang bulan, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun Anda tidak kekurangan, keluarkan ulu hasil. Kita mulai dari ulu hasil pekerjaan dulu, mulai hari. Kalau setiap hari kita bangun, perlu keluarkan ulu hasil. Hasil pertama yang kita dapat, keluarkan. Kalaupun tidak dapat, Anda mau bertindak dengan itu luar biasa. Karena di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Kalau hatimu di sorga, berarti Anda berinvestasi di situ. Kalau Anda berinvestasi, berarti Anda ada hati, ada kepedulianmu ke situ, keseriusanmu ke sana. Nah, ke sanalah engkau akan berinvestasi. Nah, kalau Anda berinvestasi, Anda berhak menikmati, mengalami, dan mendapatkan faedah dari investasi itu. Nah, kalau Anda berinvestasi dari pagi, wajarlah kalau satu hari penuh dari jam 6 pagi ya gitulah, jam 4 subuh udah bangun nih, udah berdoa. Terus sampai ke sore. Nah, lalu Anda menuju ke besok lagi. Setiap hari, setiap jam dipiara. Perpuluhan harian, perpuluhan mingguan. Kalau mingguan, setiap minggu itu dikumpul, bawa ke gereja. Nah, bisa juga ulu hasil setiap hari yang kamu kumpul, bawa itu ke gereja untuk menjadi ulu hasil mingguan. Kalau ulu hasil bulanan, setiap tanggal 1 keluarkan benih, keluarkan taburan. Entah dapat penghasilan kah, penghasilan dari daganganmu kah. Nah, contoh kamu yang kios-kios nih, jual-jualan. Pendapatan pertama itu simpan, jangan diambil, itu bawa ke gereja atau bawa di mana kamu beribadah. Ya, kalau engkau yang pegawai negeri, ya keluarkan ulu hasil pertama. Apa yang bisa kamu keluarkan di hari itu? Nah, ulu hasil pertama ya mungkin perpuluhanmu. Tapi ulu hasil yang baru pertama kali kerja, itu tidak boleh diambil. Bawa ke gereja. Apapun orang, siapapun ajar kamu, jangan dengar. Anda hanya pegang satu apa yang tertulis di kitab suci, itu dengar. Karena pengajar itu banyak. Supaya Anda tidak terkecoh, Anda tidak bingung, Anda tidak resah, peganglah apa yang ada di kitab suci, apa yang tertulis, back to the Bible. Nah, kalau Bible berkata seperti itu, Anda ikuti itu. Karena pengajar banyak, ada juga nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu, ada banyak pengajar-pengajar palsu yang hidupnya tidak seperti yang Tuhan mau. Oke, semua orang punya masa lalu, tapi yang benar adalah lihat yang sekarang bagaimana orang itu hidup. Nah, ketika Anda sudah mengerti itu, Anda pasti berkata, apa tujuannya itu pendeta? Untuk membuking berkat, sehingga seumur hidupmu, sepanjang tahun, sepanjang bulan. Contoh, ulu hasil bulanan, ya sepanjang bulan, kamu tidak akan kekurangan. Wajar kalau tidak kekurangan. Memang itu kuncinya, memang itu caranya. Kalau ulu hasil harian, ya sepanjang hari kau tidak kekurangan. Ulu hasil mingguan, ya sepanjang minggu tidak kekurangan. Kalau ulu hasil bulanan, ya sepanjang bulan tidak kekurangan. Ulu hasil tahunan, ya wajar kalau sepanjang tahun itu kamu tidak kekurangan. Nah, itu selesai ulu hasil. Nah, itu dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hasil pertamamu. Nah, hasil pertama kedua artinya persepuluhan. Persepuluhan itu tetap apapun yang penghasilan, apapun kamu dapat, keluarkan itu, sisihkan itu. Yang Tuhan punya sisihkan, yang kaisar punya sisihkan. Kaisar itu ya utang-utangmu, ya pajak-pajak bumi, pajak kendaraanmu, pajak pendapatanmu, itu kaisar punya, kembalikan. Dengarkan baik, pahami bahwa kamu dan saya, apa yang kamu kembalikan bukan kamu punya. Kamu hanya dan saya adalah pribadi yang dipercaya mengelola. Nah, dengan secara rinci saya urai tentang Amsal 3, 9 dan 10. Maka saya tiba pada poin pertama, sudah hampir selesai untuk saya uraikan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah, dengan hartamu plus dan hasil pertamamu. Jadi hasil pertama dari penghasilanmu atau pendapatan pertama di hari itu kalau engkau yang kios-kios atau pedagang-pedagang. Hasil pertama yang bagi kerja di kantor. Hasil pertama bagi yang baru dapat kerja. Terkadang kalau kita mau keluarkan gaji pertama itu berat sekali. Tetapi kalau Anda mau berinvestasi untuk kekekalan, kekal rezekimu, kekal nasibmu, kekal berkatmu, kekal masa depanmu, kekal jabatanmu, jangan pernah menahan ulu hasil. Kembalikan itu. Siapapun ajar Anda,
Sebenarnya kalau Anda bertanya sana sini, itu membuktikan bahwa sesungguhnya Anda tidak serius. Sesungguhnya Anda mendurhati. Sesungguhnya Anda tidak tulus. Ketika Anda tidak tulus, ya wajarlah kamu tidak menuai kelayakan. Kalau Anda tulus, ya wajar juga kamu menuai kelayakan. Karena untuk menuai sebuah kelayakan harus dibarengi dengan kata tulus. Apa tuh tulus? Ikhlas. Ikhlas lakukan tanpa menuntut, tanpa menginginkan imbalan di balik kegiatan perbuatan moral yang kita lakukan atau tindakan investasi masa depan. Nah, kemudian ke selanjutnya dari hasil pertama dan selanjutnya dari segala penghasilan. Pertanyaan timbul, ada yang tanya saya, pendeta, kalau saya dapat kredit, apakah saya keluarkan per bulan? Wajib. Pertanyaan balik untuk Anda yang bertanya pada saya, apakah yang kamu dapat itu hasil usaha? Anda bisa jawabkan. Apakah kredit itu bisa kamu peroleh tanpa seizin Tuhan? Pasti Anda jawab, ya Tuhan. Nah, kalau memang itu Tuhan, karena firman Tuhan berkata, berkat Tuhan kita peroleh semua itu. Juga Efesus 2, 8, 9, 10 berkata, kita diselamatkan atau diperoleh berkat itu bukan karena hasil usaha kita, itu karena rahmatnya. Apa tuh rahmat? Anugerah. Apa tuh anugerah? Sesuatu yang kamu peroleh tanpa jeripayamu, tapi semudah balik telapak kamu terima. Dengan gampangnya itu kredit kamu terima. Kemudian apa tujuannya saya keluarkan itu, pendeta, persepuluhannya daripada kredit yang saya ambil? Supaya kredit yang bersangkutan itu atau kredit tersebut yang Anda ambil itu lancar cicilannya. Kenapa? Buktinya firmannya berkata begini, Maliaki pasal 3, 7, 8, 9, 10, dia bilang begini, ayat 7. Dari zaman nenek moyangmu, kamu hai sekalian suku bangsa, kamu telah menipu aku. Tapi kamu terus berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Lalu selanjutnya ayat 9 berkata, mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Persembahan khusus apa itu? Yaitu ulu hasil. Nah, lalu 10 berkata, kamu telah kena kutuk, hai kamu seluruh bangsa. 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah pembendaraan, supaya tersedia makanan bagiku, dan ujilah aku. Nah, kok ada supaya tersedia makanan bagiku? Hamba-hamba Tuhan yang ada di situ adalah bagian dari pribadi Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam dia, yang telah dipilih, ditetapkan, diberikan wewenang, mandat, dan kuasa untuk melaksanakan aturan dan hukum-hukum Tuhan di bumi. Ajarkan rakyat bangsa-bangsa agar mereka tidak tersesat, tidak kekurangan, tidak lemah, tidak putus asa, tidak sakit-sakitan. Karena kalau persepuluhan ditahan, kita akan menjadi pribadi langganan penyakit, langganan masalah, langganan persoalan, langganan sukar sulit. Nah, coba lihat, semakin kita menahan, semakin kita berkekurangan. Semakin kita menahan, banyak masalah datang. Karena kita tidak memuliakan Tuhan, kita tidak menghargai Tuhan, kita tidak menghormati Tuhan, kita tidak hargai Tuhan, makanya kita kekurangan. Nah, kalau kita hargai Tuhan, maka Tuhan suka kita. Nah, Tuhan sudah mengarahkan. Ingat selalu Efesus pasal 1 ayat 18, Yesus itu kepala, yang sulung dan pertama dari semuanya. Nah, kalau Yesus kepala, mengarahkan, mengajar, menuntut, memberitahukan, kan beritahu sama Anda dengan saya, demikianlah caranya engkau hidup di bumi supaya berlimpah harta kekayaanmu, berlimpah susu dan madu. Tuhan berkati kita untuk memberkati orang lain. Tuhan membuat kita diberkati secara adikodrati supaya kita berbagi sehingga orang lain pun rasa. Nah, bagaimana kita mau diberkati langgeng atau berkesinambungan kalau Anda sering kali menahan yang bukan kamu punya? Nah, sebenarnya kalau kita tidak mengembalikan milik-milik Tuhan, itu bukti bahwa kita sendiri mengundang kutuk. Kutuk itu kan sakit penyakit. Penyakit itu upah dosa. Masalah banyak itu upah dosa. Oh, dosa itu berarti kita keluar dari ketetapan. Definisi dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Hukum itu jadi aturan. Ini firman. Nah, firman yang kita baca ini, di situ mengandung unsur didikan, nasihat, arahan, bimbingan, petunjuk, pola, cara. Nah, kalau Tuhan sudah kasih tunjuk seperti ini, janganlah keluar dari situ. Kita ya sendiri yang menyengsarakan diri kita, menyusahkan keluarga kita, membuat kita stres, depresi. Siapa punya ulah? Kebodohan. Nah, Anda tidak bodoh karena Anda kurang pengetahuan. Nah, kita lanjut lagi. Udah selesai di situ tentang ulu hasil. Sekarang tadi kata persepuluhan. Kan tadi dikatakan kamu telah kena kutuk, tapi kamu terus menipu aku. Toh? Nah, kemudian dengan Anda berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? 9 berkata, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Sebentar saya udah perpuluhannya. Tadi ini saya baru urai tentang ulu hasil. Karena banyak orang
ada banyak alasan. Kenapa tidak berperluan? Kenapa tidak lakukan ulang? Karena tidak mengerti. Umat binasa karena kurang pengetahuan. Ada juga sudah tahu, tapi karena pelit, tamak. Nah, karena kalau kita menang itu berarti kita tamak. Kalau kita tidak mengalihkan, kita tamak dan minta maaf. Orang kalau miskin tambah tamak. Orang kalau miskin, orang tamak itu pasti miskin. Nah, ada lagi orang kaya, kaya banget tapi pelit minta pun punya. Nah, orang kata Alkitab, kalau orang kaya pelit lebih miskin dari orang yang sangat miskin. Wow. Nah, ada orang miskin tapi kaya hati. Contoh persembahan janda di Sarpat. Dia membawa persembahan ke peti kotak persembahan. Lalu Tuhan mengamati setiap orang yang lalu lalang membawa persembahannya. Lalu perempuan janda ini memasukkan 2 koin. Lalu Tuhan berkata kepada muridnya, persembahan yang berkenan itu yang mana? Lalu Tuhan Yesus menjawab, persembahan seorang janda karena dia berikan dari kekurangannya. Ada banyak orang memberikan dari kelebihannya, tetapi Tuhan mau kita memberikan dari hati. Karena ketika kita mengembalikan, tanda kita bersyukur, tanda kita tahu diri, tanda kita mengerti bahwa semua karena Tuhan. Karena tanah, bumi, serta isinya, karunia, anugerah, tidak ada satupun yang tidak dimodali. Dari ujung rambut sampai ke muka ke bawah ini Tuhan beri. Tidak ada karena saudara, tidak ada karena Anda pun mau. Semua dimodali. Makanya kalau Anda mengembalikan percontoh, persepuluhan manusia itu ada, uluasi manusia itu ada. Nanti saya kasih tunjuk ayatnya di dalam banyak ayatnya di bilangan juga, di ulangan juga, bahwa manusia juga itu perlu dikeluarkan ulu hasilnya. Dan setiap anak sulung adalah milik Tuhan dan itu harus dipersembahkan. Kan tidak mungkin manusia dipersembahkan. Ya bayarlah ulu hasilnya melalui contoh namanya sikal. Tapi banyak orang tidak mengerti akan hal itu. Tapi saya gurunya satu-satunya di Jayapura yang kuasai ayat itu. Apapun kata orang, saya tidak goyang sedikit pun karena ada ayatnya di kitab suci. Kebetulan kan saya sekolah khusus itu sekolah aku sekolah alam roh gitu. Jadi aku sekolah itu bagaimana mengerti pergerakan roh dunia spiritual yang saya berdoa. Saya sekolah dalami bagaimana cara menangkal segala sesuatu, bagaimana lihat roh-roh jahat bergerak, bagaimana menangkal kalau orang jahat, atau bagaimana kalau orang disantet di mantra. Itu saya mengerti cara menangkalnya hal itu karena Tuhan berikan aku karunia khusus spesifik di situ, karena kesembuhan di situ. Nah, kembali ke firman tadi bahwa Alkitab berkata ayat 11 Maliaki pasal 3:11, ujilah aku, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkannya sampai tumpah keribaanmu. Suatu takaran dipadatkan goncang-guncang tumpah keribaanmu. Artinya bagi mereka yang mentaati ulu hasil, persepuluhan, dan mentaati semua segala hartamu, engkau muliakan Tuhan. Kalau engkau petani, engkau keluarkan hasil pertamamu. Kalau engkau peternakan, keluarkan hasil pertamamu. Kalau ada daripada hewan ternakmu berkembang, contoh dapat 10 keluarkan 1, dapat 20 keluarkan 2, dapat 30 keluarkan 3, dapat 40 keluarkan 4, dan seterusnya. Dapat 1 juta keluarkan 100.000, dapat 10 juta keluarkan 1 juta, dapat 100 juta keluarkan 10 juta, dapat 1 miliar keluarkan 100 juta, dan seterusnya. Itu milik Tuhan. Jangan berkata aduh banyak sekali. Nah, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebalik-baliknya seperti itu. Nah, kita kembali ke tadi bahwa segala penghasilanmu. Nah, ada yang bertanya, pendeta, apakah kalau kredit itu saya ambil boleh keluarkan per bulannya? Ya haruslah. Memang ada beberapa pendeta berpendapat masa begitu. Yang jelas ini Alkitab Amsal 3:9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu, lumbung itu tempat dompetmu, tabunganmu, rekeningmu, proyekmu, kulkasmu, makanan minumanmu, kambing dombamu, semua Tuhan isi kebutuhannya. Kemudian akan diisi penuh. Artinya tidak ada kekurangan, tidak ada kekeringan, tidak ada sakit penyakit, malah berlimpah-limpah. Silakan uji. Firman Tuhan berkata di Maliaki, kok ujilah aku. Nah, ini yang umat binasa karena kurang pengetahuan. Ada juga tahu tapi dikuasai oleh roh-roh dunia. Nah, saudara kekasih yang dikasih oleh Tuhan, kembali ke tentang kredit tadi. Ya, keluarkan supaya Anda nanti lihat sudah. Tapi Anda jangan keluarkan dengan menduati. Anda perlu tahu ketika kita menduati, itu bukti Anda tamak. Itu bukti Anda cinta uang. Kalau Anda cinta uang, maka cinta akan Bapa tidak ada dalam dirimu. Berarti engkau duniawi. Nah, kalau engkau betul-betul pribadi yang dipercaya kelola harta Tuhan di bumi, ciri pertama itu
kamu murah hati. Murah hati dan mengerti akan punya majikan dan menjadi orang dipercaya. Karena orang murah hati berarti bukti Anda orang dipercaya. Karena kalau orang pelit, tidak akan lama kemudian Anda tidak akan dipercaya kalau harta. Alkitab berkata di dalam kitab Mazmur 112 bahwa haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya ikuti perintahnya, jauhi larangannya, ikuti yang Tuhan suruh, arahkan. Demikianlah caranya Anda tidak kekurangan, sehingga Anda kaya raya, makmur, beruntung, sukses, mujur. Nah, banyak orang bertanya sampai ke dukun, pergi ke dukun lah, bertanya ini dan itu bagaimana caranya. Tidak usah jauh-jauh. Jawabannya adalah kembalikan yang Tuhan punya. 1/10 yang Tuhan punya kembalikan, ulu hasil kembalikan. Nah, apa yang pertama? Keluarkan. Nah, saya percaya saudara makin diberkati. Maka dampak dari semua itu, maka Anda akan menjadi orang-orang yang berbahagia, beruntung. Saya kembali ke Mazmur karena Tuhan berkata tadi, ujilah aku, apakah aku tidak bukakan? Maliaki pasal 3:17 berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku di antara segala bangsa di bumi. Kalau berbicara milik kesayang berarti apa jadi minta ya dikasih, apa jadi minta ya dapat. Nah, mau seperti itu, ikuti ini. Itu tidak jangan pakai matematika dunia, filosofi, no. Yang benar adalah back to the Bible. Apa kata Tuhan, ikut itu. Bilangan 23:19 berkata, Tuhan bukan manusia mau berdusta, berfirman genapi, berjanji tepati. Amin. Nah, kita lanjutkan. Dampak-dampak, efek, manfaat ketika kita mengembalikan ulu hasil dan segala persepuluhan itu. Nah, masih tetap ulu hasil belum selesai. Itu semua. Nah, sekarang saya kasih tahu Anda. Ulu hasil bertugas membooking. Ulu hasil, bukan persepuluhan, ulu hasil dengan sikal-sikal itu membooking. Perpuluhan adalah kunci. Contoh sebuah rumah, tentu ada pintu depan. Tentu sebelum masuk rumah itu, kita harus ada kunci dulu baru bisa buka. Oke. Nah, ketika kita buka pintu itu, maka kita akan ketemu namanya kamar demi kamar. Begitu juga kamar-kamar berkat itu ada. Lalu siapa yang bisa? Kan contoh, waktu Anda buka pintu depan, apakah dia cocok dengan kunci kamar-kamar lain? Kan belum tentu. Ya. Kunci depan itulah perpuluhan. Ulu hasil itu membooking. Perpuluhan itu kunci membuka. Dan sedekah kasih orang miskin. Perhatikan saudara, teman, sahabat, hamba-hamba Tuhan, kolekta-kolekta. Contoh di gereja kami ada kolekta 1, kolekta 2, ada sumbangan ini, ada kolekta pembangunan. Itu sudah bertugas menarik itu sekalian berkat yang ada di gudang. Demikianlah rahasia cara untuk Anda berkelimpahan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena di mana Anda menaruh sesuatu, berarti Anda sedang berinvestasi. Perbuatan baik yang kamu lakukan menurut pada firman, kamu sedang berinvestasi. Kalau kamu makin menaruh, makin taruh, makin lepaskan, maka makin Anda berinvestasi. Anda layak menikmati semua janji-janji Tuhan. Kita lanjutkan sedikit lagi bahwa manfaatnya ketika kita membalikan itu, engkau akan mengalami lumbung-lumbungmu diisi penuh, melimpah-limpah, berkelimpahan, kamu kaya raya. Kembali ke Mazmur tadi. Di rumah orang benar banyak harta indah-indah, mewah rumahnya, indah-indah, banyak uangnya, banyak emas peraknya, banyak budak-budaknya, banyak karyawannya, banyak perusahaannya, banyak mobilnya, banyak hartanya, tapi tidak sombong. Orang yang rajin mengeluarkan persembahan tidak pernah sombong, karena Tuhan memberikan dia tidak tinggi hati. Tapi orang yang jarang bayar perpuluhan akan tinggi hati, karena mereka merasa bahwa karena saya, karena semakin meningkatnya harta, kita akan terancam namanya kesombongan, karena iblis berusaha untuk jatuhkan kita, karena jatuhkan orang takhta, harta, dan wanita. Ya. Nah, kita kembali kemudian berkata, bejana pemerahanmu akan meluap-luap air buah anggurnya. Artinya seluruh pekerjaanmu itu akan menghasilkan hasil yang sangat memuaskan, sangat membuat kita untung. Istrimu berbahagia, suamimu berbahagia, anakmu berbahagia, orang tuamu berbahagia. Nah, silakan lihat, semakin mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, kamu akan lihat tidak akan kekurangan. Kalau orang berkata, itu aturan gereja. Alkitab itu siapa yang tulis? Memangnya gembala sidang. Itu barang jauh berabad-abad telah ada sebelum saya ada. Dan mungkin juga Anda seumur dengan saya 53 tahun, Anda melihat itu, bahwa bukti orang yang takut akan Tuhan. Alkitab jelas berkata, Maliaki tadi pasal 3:17, aku akan membuat mereka milik kesayanganku di antara segala bangsa di bumi. Dan kemudian 18 berkata, dan engkau akan melihat perbedaan sangat menjolok antara orang yang benar dengan orang yang jahat,
antara orang yang taat dengan tidak taat. Memang dia tidak bilang di situ antara orang taat, tapi jika saya mengulik kata benar itu memiliki arti yang sangat luas. Kata benar di situ, orang benar itu artinya engkau akan melihat orang benar dengan orang jahat beda. Engkau melihat orang taat persepuluhan dengan tidak. Bedanya apa? Rumah tangganya beda, kebahagiaannya beda, pendapatannya beda, berkatnya terus lancar, proyeknya terus lancar, proyeknya terus berproduksi, perusahaan-perusahaannya bertambah, berlimpah, tambah kaya raya, sukses dan makmur, tambah awet, tambah cantik, karena beruntung. Nah, orang kalau kekurangan kan miskin. Kalau miskin kan semuanya ikut tua mukanya, tua rezekinya, tua semua keriput karena marah-marah, stres, emosi, semuanya serba emosi dan marah. Nah, semua kekeringan, muka ikut kering, rezeki ikut kering, pendapatan ikut kering, makan minum kering, anak cucu kering, sakit-sakitan. Nah, itu kan tulah. Kenapa kena tulah? Karena melanggar hukum Tuhan. Kenapa kena penyakit? Karena memakan milik Tuhan. Dilarang makan, dimakannya. Disuruh bawa, ditahannya. Anda dengar baik. Anda itu saluran, bukan bendungan. Anda bukan disuruh tampung, tapi Tuhan mau salurkan supaya orang lain juga menikmati. Karena ketika engkau tolong orang lain sedekah kiri kanan, itu bukti Anda itu hanya alat. Dan Anda jangan pernah merasa berjasa. Karena jika sudah keuangan itu, harta itu sudah jatuh ke tangan orang lain, itu berkatnya dia tertitip lewatmu. Itu rezekinya dia hanya dititip lewatmu, dan pada waktu ditentukan Tuhan berikan menjadi haknya. Nah ini, jadi semakin kita taat, semakin Tuhan akan memberikan kita hati yang tidak tamak. Semakin kita menabur, semakin jauh dari kita serakah. Semakin kita menahan, maka semakin kita serakah. Semakin kita pelit dan kikir, kakar kata Manado. Nah, kemudian kita lihat sama-sama Keluaran 13 ayat 1 dan 2. Di mana firman-Nya bilang gini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel atau Anda dengan saya, baik dari manusia maupun hewan. Arti kuduskan itu adalah anak sulung itu kan harus dibayar ulu hasilnya. Ulu hasilnya itu istilah Alkitab itu adalah sikal, dinasarkan. Nah, kan tidak mungkin manusia itu dipersembahkan. Dibawalah ke gereja. Nah, Anda untuk tahu ayatnya itu nanti Anda buka di Bilangan 23 ayat 19, buka di situ dulu. Kemudian Bilangan 18, Bilangan 18 ayat 15, Anda buka di situ. Kemudian Anda buka selanjutnya di kitab Ulang 28, Imamat 27. Nah, sebelum saya akhiri renungan kita hari ini, saya mau katakan pada Anda bahwa apapun yang ada Tuhan punya. Jangan pernah menahan yang bukan Anda punya. Demikianlah cara saudara untuk menjadi orang-orang yang beruntung, berbahagia, yang sukses di bumi. Anda mungkin bertanya, mungkin Anda juga yang ada di gereja lama, lalu Anda kenal namanya gereja pertobatan. Lalu Anda berkata, dengarkan baik, Alkitab berkata Yohanes 10 ayat 12, seorang upahan ia bukan gembala. Seyogianya sebenarnya hamba-hamba Tuhan itu tidak boleh digaji oleh manusia. Yang boleh gaji mereka adalah Tuhan. Nah, perpuluhan berkata, Alkitab mengajarkan untuk perpuluhan dibawa ke mana? Ke gereja lokal, di mana Anda bergereja. Kenapa ke gereja lokal? Karena di situ kamu diberi makan, dipelihara, dibimbing, dinasihati, dan ada yang bertanggung jawab mengurus kamu. Nah, contoh, kalau Anda kasih temanmu, adikmu, kakakmu, orang tuamu yang bukan gembala, terus mungkin orang tuamu gembala di mana gitu, dan engkau juga ada di satu kota lain, Anda tidak boleh kirim ke sana. Kalau Anda mau kasih, jangan ambil dari bibit unggul, karena yang piara kamu berdoa siang malam kalau ada apa-apa tentang contoh pernikahan atau ada kematian atau penyelenggaraan penyerahan anak, yang berhak mengeluarkan surat keputusan itu dan seluruh yang berkaitan dengan keabsahannya adalah gembala setempat atau imam setempat. Nah, kemudian dana persepuluhan itu Anda tahu, itulah gajinya imam-imam. Makanya Tuhan menetapkan di kitab suci, sebenarnya manusia itu yang boleh gaji hanya Tuhan kalau dia gembala sidang. Nah, kemudian dana yang ada itu dikeluarkan lagi sepersepuluhnya, dibawa ke sinode. Nah, sisa itulah dipakai membiayai para pekerja.
pekerja-pekerja ini. Contoh di situ ada kostor, di situ ada evangelis, di situ ada pester-pester pembantu, di situ ada semua akomodasi gereja lah. Diambil dari situ, tinggal imam tersebut atur baik. Nah, kalau imam tersebut memang orangnya tidak tamak, dia tidak akan pernah takut kehilangan karena dia telah diberikan kepercayaan. Jadi kalau orang semakin rajin memberi, orang itu berarti dipercaya dan orang itu tidak akan pernah kekurangan. Silakan diuji, akan makin diberkati. Kalau dia pendeta makin beruntung, makin sukses, makin makmur, maju pelayanannya. Kalau itu jemaat sama halnya juga, diberkati usaha, perusahaanmu diberkati, anak-anakmu diberkati, anakmu jadi orang semua. Nah, ketika Anda mengeluarkan ulu hasil dari setiap anak-anak pertamamu, anak pertama, karena Alkitab berkata setiap anak sulung itu Tuhan punya. Jadi keluarkan itu ulu hasilnya. Dibayarkan sikalnya, dibayarkan persepuluhan, bukan persepuluhan, ulu hasilnya. Kalau Anda ngerti, nanti temui saya, telepon saya 082 111 777 899. Kebetulan saya ahli di situ, saya tahu artinya itu. Nah, tentang persepuluhan ulu hasil anak-anak. Nah, banyak orang karena tidak paham, terkadang-kadang kaum berkata itu minta uang, salah. Nah, ketika Anda berkata begitu, sebenarnya Anda mengeluarkan suatu statement, argumen, atau Anda bertanya untuk membenarkan ketidaksetujuanmu dengan aturan itu, untuk membenarkan barang yang kamu pikirkan itu. Berarti Anda tidak mau diatur. Nah, kalau Anda menjadi orang penurut, tentunya Anda harus titik tolak dari firman. Kalau firman bilang apa, kita ikut itu, jadilah penurut. Karena firman Tuhan, ketaatan jauh lebih baik daripada mempersembahkan korban. Taat saja, Anda usah bantah-bantah. Karena bantah-bantah itu bagian dari tipe pemberontak. Nah, kalau Anda mau sukses, mau mujur, mau berbeda dengan tetangga, berbeda dengan anaknya orang lain, berbeda dengan perusahaan orang lain, mungkin di kiri kananmu usaha daganganmu ada orang pakai jin-jin, mungkin pakai tuyul-tuyul, mungkin atau pakai pelaris-pelaris. Kamu tidak usah pakai itu. Anda bayar perpuluhan saja akan lancar, karena yang di pihak kita jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada yang di pihak mereka. Orang benar akan terbit seperti sinar fajar matahari, akan menyinari seluruh muka bumi ini. Akan berbeda, artinya akan berbeda, sinarnya berbeda, kemuliaannya berbeda, hidupnya diberkati, rumahnya pun bersinar. Kalau orang yang taat, karena Tuhan yang memberkati, Tuhan senang sama orang itu dan dia diberkati. Demikian cara bagian-bagian poin-poin yang saya katakan tadi, ulu hasil, persepuluhan. Kalau persepuluhan itu ya, misalnya Anda sudah pegawai nih, sudah pernah keluarkan ulu hasil, tidak usah lagi keluarkan saat engkau sudah di pekerjaan. Oh, mungkin pindah di Surabaya, di Jakarta ada pekerjaan tawaran yang lebih tinggi lagi. Tergantung Anda mau keluarkan, silakan. Anda juga tidak apa-apa. Kan yang penting dulu pertama kali engkau kerja, gaji pertama itu sorong semua, dibawa di pendeta, di imam gereja lokal, dia berdoa. Nah, contoh saya punya grup, misalnya ada anak grup saya bertanya begini, tapi di grup kami itu grup renungan pagi dan renungan firman, ada umat-umat yang bukan gereja YHS gitu, gereja pertobatan. Tetapi mereka continue dirawat, mendengar firman, dan dia merasa bertumbuh. Pertanyaan, apakah boleh saya bawa persepuluhanku ke situ? Sepanjang dia beri makan kamu, dan dia pelihara kamu, dia jaga kamu, dan kamu merasa bertumbuh, silakan. Tetapi resikonya kamu bayar perpuluhan 2 tempat, dan tidak akan rugi kok. Silakan uji kalimatku ini, perkataanku ini diuji. Semakin memberikan di gereja lama terserah, tapi yang penting kamu hanya baca Yohanes 10:12, seorang upahan ya bukan gembala. Entah Anda mau kasih terserah, tetapi persepuluhan yang sebenarnya adalah Tuhan atur menjadi upah. Jadi mengajar umat itu jangan bohong, belajar jujur dalam segala hal. Karena ketika kita jujur, orang diberkati. Jangan membonceng kepentingan di situ. Apa yang Tuhan katakan itu diajarkan. Jangan karena aduh nanti orang lain ambil, nanti umat itu begini, tidak boleh begitu. Itu namanya motivasi, itu tidak tulus. Tapi kalau kita tulus, kita layak menerima, diberkati, beruntung, sukses dan makmur. Demikianlah saudara, renungan di pagi hari ini, di siang hari ini, di malam hari ini, yang saya tahu lewatnya Anda disegarkan, dan percaya silakan diuji. Kamu akan menjadi orang-orang investor yang diberkati, keluarga yang sangat diberkati, hamba Tuhan yang sangat diberkati. Kamu semua kaya raya, makmur, beruntung, sukses, dan memuliakan Tuhan. Amin.